lebih berkualitas? Kenapa mereka melihat bule misalnya lebih unggul daripada kita? Kenapa merasa pendidikan di luar negeri itu sepertinya lebih baik daripada pendidikan di dalam negeri kita? Pokoknya apapun yang berbau luar negeri, apalagi Eropa, kita merasa mereka itu memang lebih unggul dari kita. Jadi kita memiliki mental orang-orang kalah, mental proletar di dalam tubuh kita. Karena kita melihat orang lain seolah-olah selalu lebih unggul dari kita. Kenapa? Karena kita salah menarasikan sejarah. Saya ingin sekali teman-teman sekalian, kita ini mulai sekarang mengubah cara kita menarasikan sejarah masa lalu bangsa kita agar kita ini menjadi bangsa yang kuat. Misalnya selama ini yang selalu kita dengar dari sejak kecil sampai nanti dewasa adalah kita ini bangsa yang dijajah. Kita ini adalah bangsa yang dijajah 350 tahun. Jadi ada rasa rendah di dalam diri kita karena ini dijajah. Lama sekali. 350 tahun. Mulai hari ini teman-teman sekalian, ubah narasinya. Jangan lagi kita bercerita kepada anak-anak kita bahwa kita adalah bangsa yang dijajah 350 tahun. Jangan lagi, saya mohon. Tapi ceritakan kepada anak-anak kita bahwa kita adalah bangsa yang berjuang 350 tahun. Dan itu berbeda. Kita ini bangsa yang tidak gampang menyerah. Walaupun musuh lebih canggih, peralatannya lebih baik, lebih modern, tapi kita tidak mau mengaku kalah. Kita terus berjuang, kita ya terus menerus tidak ingin menyerah sampai kemudian kita bangkit menjadi bangsa yang merdeka dan menikmatinya sampai hari ini. Itu karena siapa? Karena pemberian penjajah, bukan. Karena kita berjuang 350 tahun. Jadi kalau sejak kecil yang kita benamkan ke dalam kesadaran anak-anak kita bahwa kita adalah bangsa yang berjuang 350 tahun, kita akan merasa bahwa kita ini bangsa yang unggul, yang fighter, yang daya juangnya sangat tinggi. Nah, ini berbeda. Kita juga tidak ingin sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diceritakan dengan tidak tepat. Kenapa? Kita harus melihat sejarah kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya di mana, teman-teman sekalian? Secara ringkas saya ingin sampaikan, setiap rumah yang di dalamnya ada kitab suci Al-Quran, di rumah itu harus ada sirah nabawiyah. Setiap rumah yang di dalamnya ada mushaf Al-Quran, maka di rumah itu harus ada kitab sirah nabawiyah. Setiap orang yang memiliki Al-Quran, dia harus memiliki buku sirah nabawiyah. Kenapa? Karena Al-Quran ini harus dilihat dalam wujud nyata. Dan itu adalah sosok Rasulullah dan seluruh kehidupannya. Karena Hisham bin Amir bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasul? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau melihat bagaimana ayat-ayat suci Al-Quran yang mungkin dilihat oleh seseorang sebagai sesuatu yang normatif, sebagai sesuatu yang teori, ya, teori teoritis, itu orang mau lihat bagaimana prakteknya. Banyak sekali orang yang tidak paham ketika kita sampaikan ayat Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bagaimana jawantah kebersamaan Allah bersama orang-orang yang sabar itu? Orang nggak tahu. Orang ingin melihat kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk kebersamaan Allah. Orang ingin melihat, orang ingin merasakan bagaimana ketika tidak ada harapan sedikit pun dan dalam kondisi paling unsecure seperti Nabi dan Abu Bakar di Gua Thur, kita, Allah dapat menyelamatkan kita dengan cara yang tidak terduga-duga karena Allah bersama kita. Ini
cara kita mempelajari sirah. Kita ingin melihat Al-Quran ini hidup berjalan-jalan dalam kehidupan. Juga teman-teman sekalian, ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, ya, banyak sekali informasi yang keliru, yang tidak benar tentang diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini secara tidak sadar mempengaruhi cara pandang kita tentang syariat, dan itu nggak boleh. Banyak orang yang sembrono ya atas nama perjuangan, lalu kemudian yang penting bergerak, nanti bagaimana kejadiannya, Allah pasti bersama kita, nanti Allah akan bantu kita. Akhirnya jadi korban lalu bilang mana janji Allah, mana bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menyalahkan Allah karena kita tidak mengikuti sunnah, kita tidak mengikuti jejak-jejak perjuangan Rasulullah sebagaimana yang dicontohkan oleh sirah nabawiyah. Juga cara pandang kita tentang agama. Ada banyak teman-teman sekalian, kita marah ketika ada orang di luar Islam yang berkata bahwa Islam ini adalah agama yang suka peperangan, yang suka kekerasan. Agama Islam ini ya selalu memilih jalan peperangan. Kita marah, tapi sebenarnya kita juga punya andil menampilkan Islam seperti yang dibayangkan oleh Barat dan musuh-musuh Islam. Jadi dalam pikiran kita pun, kalau kita bicara tentang sirah nabawiyah, kita berpikir, nanti kita akan bicara tentang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Mustalik, perang Bani Quraizah, perang ya macam-macam, perang Hunain, perang Tabuk dan lain-lain sebagainya. Kita berpikir seperti itu, ya. Nah, padahal apakah benar agama Islam ini adalah agama yang cinta peperangan? Kita harus bermain dengan data yang sesungguhnya. Bagaimana sebenarnya kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kita dapatkan ketika kita benar membaca sirah nabawiyah, ketika kita mendapatkannya dari referensi-referensi yang bisa dipercaya, yang otoritatif. Kalau tidak, propaganda seperti yang selama ini dialamatkan kepada Islam oleh orang-orang Barat dan musuh-musuh Islam. Teman-teman sekalian, kita lihat misalnya, ini contoh tentang Islam ini benar agama yang cinta peperangan. Apakah Nabi benar sosok yang cinta kepada peperangan? Ini suara saya bisa didengar dengan baik gak? Kok mantul di saya ya? Bisa. Ustaz. Bisa, Ustaz. Mungkin baik. Nomornya Mama yang mana yang satunya? Baik. Yang lain boleh mute kembali ya, teman-teman sekalian. Jadi lihat misalnya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar tidak seperti yang dituduhkan oleh Barat dan musuh-musuh Islam. Mari kita bermain dengan data, dan ini kekuatan sejarah. Kita harus kuat di data, kita harus kuat dalam narasi. Tanpa itu maka kita akan menjadi korban. Bagaimana kita kemudian akan dipermainkan, difitnah, di stigma buruk oleh musuh-musuh Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya teman-teman sekalian, ini satu contoh kasus saja. Kita harus menguasai sirah nabawiyah dengan baik. Kita harus kenal Rasulullah dengan data-data yang pas dan benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus dalam usia 40 tahun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat umur 63 tahun. Jadi masa kerasulan, masa tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 23 tahun. Dalam masa 23 tahun itu, peperangan terjadi 27 kali. Rata-rata peperangan itu memakan waktu 20 hari. Ini beda peperangan Rasulullah SAW dibanding peperangan-peperangan yang lain. Peperangan-peperangan sebelum masa Islam. Di zaman jahiliyah misalnya, ketika Nabi berumur 16 tahun, pecahlah perang Fijar di Mekah. Kapan berakhirnya? 4 tahun.
Dari Nabi berumur 16 sampai Nabi berumur 20 tahun. Maka disebut harbul fijar. Harb artinya perang dalam makna yang masif, besar dan berkepanjangan. Tapi semua perang-perang Nabi tidak menggunakan kata harb, tapi menggunakan kata ghazwah. Jadi perang Badar, ghazwatul Badar. Perang Uhud, ghazwat Uhud. Perang Tabuk, ghazwat Tabuk. Ghazwat Hunain, ghazwat Bani Mustalik. Tidak menggunakan kata harb. Kenapa? Ghazwah itu perang singkat. Nabi memperkenalkan strategi baru dalam peperangan, ya, menyergap cepat, membuat musuh shock, tapi korban sedikit, kerusakan juga minimalis. Maka disebut ghazwah. Para ahli menghitung rata-rata peperangan Nabi itu sekitar 20 hari dalam setiap peperangannya. Artinya dalam masa 23 tahun dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dia menjadi Nabi umur 40 sampai dia wafat umur 63, peperangan hanya terjadi 27 kali 20 hari. 27 kali 20 hari. Atau setara dengan 540 hari. Teman-teman sekalian, 540 hari itu setara dengan 1,5 tahun. 1 tahun 5 bulan lebih sedikit. Kalau sekiranya 1,5 tahun itu dibandingkan dengan 23 tahun, ya, 23 tahun seluruh dakwah Nabi, berarti cuma 7% peperangan. Ya, 93%-nya adalah perdamaian. 93%-nya adalah keadilan. 93%-nya adalah kasih sayang dan cinta. 93%-nya adalah pembangunan ekonomi, sosial, politik, diplomasi, dan hal-hal yang terkait dengan pembangunan umat tanpa kekerasan. Kenapa kita hanya memandang pada 7% kehidupan Nabi SAW lalu lupa pada yang 93%-nya? Kita harus benar membaca sirah nabawiyah. Kita harus kenal agama ini dengan sangat baik. Baik. Yang kedua, pelajari sirah nabawiyah ini karena dia adalah bagian dari agama. Banyak orang yang tidak menyadari, mengabaikan pelajaran sirah, mengabaikan kajian-kajian sirah nabawiyah karena yang penting aku dengar Al-Qur'annya apa, hadisnya apa. Apakah itu tidak cukup, Ustaz? Memang sumber Islam ini adalah Al-Qur'an dan hadis. Tapi bagaimana menempatkan Al-Quran dan hadis pada konteks yang benar. Bagaimana melihatnya dalam aplikasi sehari-hari, harus melihat kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, bisa salah. Ada banyak sekali teman-teman sekalian, ya, ada banyak sekali urusan agama, urusan ibadah yang terbantu karena kita memahami sirah nabawiyah dengan baik. Apakah misalnya, apakah kita harus selalu nahi mungkar setiap kali melihat kemungkaran? Apakah langsung kita cegah? Apakah kita langsung bergerak? Apakah kita langsung, kita lihat sirah nabawiyah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Mekah banyak mendiamkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di depan matanya demi kepentingan dakwah. Bagaimana Nabi SAW ketika di Madinah, ya, tidak memberikan tempo sedikit pun begitu ada kemungkaran, maka Nabi segera, ya, ingkarul mungkar, Nabi segera mencegahnya sehingga dengan tegas sehingga tidak jadi kemungkaran-kemungkaran yang lain. Kenapa begitu? Kita jadi tahu kapan harus ingkarul mungkar dan kapan harus menundanya. Mana strategi yang paling baik, mana waktu yang paling baik, mana tahapan-tahapannya, mana prioritasnya, mana. Kita mau tahu bagaimana menerapkan hadis-hadis dan Al-Quran secara baik. Salah satunya, faktor yang paling pentingnya adalah kenal tentang kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan contoh tentang jumlah ruku sholat gerhana. Ada riwayat tentang jumlah ruku sholat gerhana itu 1 rakaatnya 2 kali ruku. Ada yang bilang 4 kali ruku, ada yang bilang ya beberapa kali lagi. Ada banyak riwayat tentang itu. Sehingga kalau kita hanya membaca hadis-hadis ini, ya, bahkan kalau kita melihatnya dalam kacamata ilmu hadis, kita dapati hadis-hadis itu semuanya bisa dipakai. Tapi apakah benar seperti itu? Dalam ketika kita melihat membaca buku sirah nabawiyah, kita dapati bahwa satu kenyataan, sejak disyariatkannya sholat,
gerhana terjadi di zaman Nabi cuma 1 kali. Jadi nggak mungkin benar seluruh riwayat tentang jumlah rakaat, jumlah ruku dalam setiap rakaat sholat gerhana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada yang lemah. Maka kita nggak bisa menggunakan thariqatul jama'. Kita tidak bisa menggunakan metode akomodatif. Mengambil semua dalil, boleh 2, boleh 4, boleh 6 misalnya, tidak boleh. Kita harus thariqatul tarjih. Kita harus mengeliminasi, mengambil yang lebih kuat dan membuang yang lain. Kenapa? Karena faktanya dalam sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gerhana ya cuma terjadi sekali. Teman-teman sekalian, jadi belajar sirah adalah bagian dari agama. Yang ketiga, pengalaman sukses paling nyata itu adalah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin sampaikan, apalagi kalau peserta pada hari ini banyak anak-anak muda, ya banyak anak-anak muda. Teman-teman sekalian, jangan pernah berlalu satu episode dalam hidupmu, kamu kehilangan mentor, kamu kehilangan coach, nggak boleh. Kita ini nggak bisa bergerak sendiri. Kenapa? Karena pengalaman kita terbatas. Kita ini tidak bisa bergerak sendiri. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat titik hitam, blind spot, titik buta dalam diri kita yang hanya bisa dilihat melalui pandangan orang lain. Dan itu adalah tugas pelatih. Itu adalah tugas coach. Itu adalah tugas mentor. Jadi kita perlu qudwah, kita perlu uswah. Kita perlu keteladanan yang sangat besar untuk leading ya kesuksesan hidup ini seperti yang dicontohkan oleh maksudnya Rasul adalah pengalaman paling sukses yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena Nabi pertama, Nabi SAW menjalani seluruh profesi, seluruh bidang yang dijalani oleh manusia pada hari ini. Jadi apapun profesimu, kamu dapat mencontoh kehidupan Nabi SAW bagaimana menjalaninya dengan sukses. Nabi menjalani hampir seluruh bidang-bidang itu. Nabi pernah menjalani peran sebagai seorang hakim ketika Nabi menengahi perselisihan orang-orang Quraisy saat memindahkan kembali Hajar Aswad pasca renovasi Ka'bah. Umur Nabi 35 tahun ketika itu. Nabi pernah menjalani peran sebagai seorang panglima perang ketika Nabi memimpin sendiri perang-perangnya sebanyak 27 kali itu. Nabi pernah menjalani peran sebagai ahli runding dan diplomasi. Seperti yang Nabi tampakkan ketika perjanjian Hudaybiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjalani peran sebagai seorang kepala negara ketika Nabi di Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjalani peran sebagai orang yang ditindas oleh penguasa, dizalimi oleh kelompok elit yang memiliki segalanya. Ketika Nabi pertama-tama berdakwah di Mekah, Nabi pernah menjalani peran sebagai seorang ayah. Nabi pernah menjalani peran sebagai seorang anak. Nabi pernah menjalani peran sebagai seorang karyawan rendah ketika dia mengembala kambing. Nabi pernah menjalani peran sebagai karyawan biasa ketika Nabi mulai menjalani dagangan Khadijah. Nabi pernah menjalani peran sebagai mitra bisnis ketika dia sudah menikah dengan Khadijah. Nabi pernah menjalani peran sebagai seorang CEO, sebagai seorang direktur ketika Khadijah telah menghibahkan seluruh hartanya dan Nabi yang mengatur secara mutlak bisnisnya, menjalani bisnisnya dengan sangat baik. Nabi pernah menjalani peran sebagai seorang guru ketika Nabi mengajari para sahabatnya. Nabi pernah menjalani peran sebagai seorang murid ketika Nabi tadarus Al-Quran bersama Jibril pada bulan Ramadan. Ketika Nabi belajar tasyri', belajar berwudu, belajar sholat dari Jibril alaihissalam. Teman-teman sekalian, seolah-olah Allah ingin berkata, apapun peranmu dalam kehidupan, kamu nggak butuh contoh di luar Nabi SAW. Kalau kamu benar-benar kenal Nabi SAW, kamu malu mencari teladan lain dalam bidang apapun. Karir, bisnis, rumah tangga, cinta, ya. Transformasi sosial, transformasi politik, transformasi personal, kita nggak perlu sama sekali ya
Kita tidak perlu sama sekali contoh dari selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu teman-teman sekalian, kalau kita benar-benar mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan seperti yang disampaikan oleh Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 164. Ini menarik. Yang pegang mushaf di rumahnya boleh buka surah ketiga ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan munnah. Allah telah memberikan satu hadiah kepada orang-orang mukmin ketika dia mengutus pada mereka itu, di tengah-tengah mereka itu, seorang rasul dari diri mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang mensucikan mereka, yang mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah yaitu hadis. Kalau tanpa itu sebelumnya mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Teman-teman sekalian, lihat bagaimana Allah membuka ayat ini. Laqad mannallah. Sesungguhnya Allah telah memberikan munnah. Munnah itu present, gift, kado, hadiah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus rasulnya. Ayat 164 ya, ayat 164 surat Ali Imran. Jadi teman-teman sekalian, seberapa kita ini merasakan kehadiran Rasulullah dalam kehidupan kita itu seperti sebuah kado, tanda cinta Allah kepada kita. Kalau kita belum kenal Rasul, kita tidak akan merasakan itu. Kenapa kita merasakan Rasul adalah munnah? Rasul adalah pemberian, hadiah, kado dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, teman-teman sekalian, pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul itu benar-benar berbeda dengan pengutusan nabi-nabi terdahulu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya begini, di dalam hati teman-teman, istimewanya di mana Ustadz? Kan ini bukan nabi yang pertama. Dulu Allah juga sudah mengutus banyak nabi. Ya, udah ratusan jumlah nabi dan rasul. Jumlah nabi ini totalnya sekitar 124.000 orang. Dari 124.000 itu 313-nya adalah rasul. Dari 313 itu 24 atau 25 adalah yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi yang disebutkan namanya dalam Al-Quran 24 atau 25. Karena ulama berselisih pendapat tentang Zulkifli. Itu nabi apa bukan. Kalau Zulkifli adalah nabi maka 25. Kalau Zulkifli bukan nabi, bukan rasul, maka ada 24 berarti. Nah, apa istimewanya Allah mengutus Rasulullah? Lalu Allah menyebutkan bahwa dia adalah munnah. Dia adalah pemberian, kado. Kenapa? Apa istimewanya Rasul dibanding nabi-nabi terdahulu? Pertama, nabi-nabi terdahulu itu diutus kepada kaum yang terbatas. Pada zaman yang terbatas. Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Nabi Isa juga diutus kepada Bani Israel. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Ingatlah ketika Isa berkata, wahai Bani Israel. Begitu juga nabi-nabi yang lain diutus kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Saleh, kaum Nabi Nuh, kaum Ibrahim, kaum yang lain-lain. Itu terbatas. Namun Nabi SAW diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Di seluruh penjuru dunia. Dari sejak dia diutus sampai nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Apa artinya ini? Kenyataan ini memberikan arti penting. Bahwa syariat yang dibawa Nabi ini sama sekali ya akan jauh berbeda dengan syariat Nabi terdahulu. Kenapa? Karena dia harus mampu beradaptasi.
harus mampu membaca realitas yang berbeda-beda, harus selalu relevan untuk menjawab persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan kehidupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mendesain ayat-ayat suci Al-Qur'an, telah mendesain kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam cocok untuk menjadi contoh bagi manusia yang hidup di abad 21, 22, 23 atau abad-abad berikutnya. Kita tidak tahu sampai kapan usia dunia ini sampai dia berakhir. Keistimewaan kedua adalah nabi-nabi terdahulu diutus selalu tanpa jarak, sambung menyambung. Begitu hilang satu nabi, maka Allah gantikan nabi yang lain. Bahkan kadang satu zaman itu langsung ada 2 nabi atau 3 nabi ya. Hujan lebat sekali di sini teman-teman sekalian ya. Semoga nggak terlalu mengganggu suaranya. Baik. Jadi kemudian adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus setelah dunia mengalami kekosongan wahyu, masa fatrah mencapai 500 tahun. Karena jarak antara Nabi Isa sebagai nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad ke Nabi Muhammad itu jaraknya sekitar 500 tahun lebih. Jadi dunia sudah sangat mengharapkan kehadiran seorang Rasul. Dunia sudah sangat kacau, dunia sudah ya dipenuhi kesesatan yang luar biasa dan orang-orang mulai pesimis melihat dunia. Dunia seperti yang disampaikan oleh Wells, seorang sejarawan Inggris, berada dalam abad pesimisme sejarah. Kita tidak tahu bakal jadi apa kehidupan di dunia ini. Orang-orang merasa tidak ada masa depannya. Pada masa seperti itulah Allah mengutus Rasul SAW. Jadi ketika Nabi SAW diutus, itu harapan umat, harapan manusia ini akan perubahan sangat besar. Artinya apa? Artinya kalau kamu kenal Rasulmu dengan baik, kamu tentu akan tidak mengkhianati tanggung jawab besar sebagai umat yang terbaik yang meneruskan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ditanamkan di dalam diri kita ini dulu bahwa ada nikmat yang sangat besar ketika Allah mengutus Rasul. Siapa yang dapat merasakan nikmat itu, merasakan itu sebagai satu pemberian, sebagai satu kado? Orang beriman. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Orang yang berimanlah yang dapat merasakan Rasul sebagai hadiah dalam kehidupan. Teman-teman sekalian, kehidupan di dunia sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus itu sudah berada pada fase yang sangat mengkhawatirkan. Anda bisa bayangkan di Mekah terjadi praktek menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Bagaimana perempuan diwarisi seperti harta-harta benda warisan yang lain. Bagaimana perempuan tidak boleh tahu menahu tentang urusan kehidupan. Mereka hanya di rumah, kalau dia bertanya kemana suaminya akan keluar saja dipukul, ya, sangat tidak terhormat. Di belahan bumi lain, di belahan bumi yang lain, kedudukan perempuan tidak lebih terhormat. Di Eropa para cendekiawan sedang berdebat apakah perempuan ini manusia atau hewan. Ya, apakah ruhnya, jiwa perempuan itu jiwa manusia seperti laki-laki atau jiwa setan. Kemudian di Persia sebelah timur, bagian timur bumi, perempuan adalah hak bersama seperti air dan udara. Nggak boleh diklaim menjadi hak pribadi. Jadi kalau ada seseorang bertamu ke rumah temannya, lalu dia suka dengan suami temannya, dengan istri temannya, nggak boleh dilarang. Perempuan milik bersama, nggak ada harganya sama sekali. Bagaimana dengan budaya yang seperti itu memperlakukan perempuan? Lalu Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah mengangkat derajat perempuan bersama diutusnya Nabi itu. Sungguh Allah telah memberi kado terbaik kepada kalian wahai perempuan-perempuan yang beriman. Ketika Allah mengutus Rasulnya. Lalu kemudian zaman itu urusan kebersihan sangat tidak populer. Ada orang yang ada kepercayaan yang tidak mau mandi bertahun-tahun. Semakin bau badan, ya semakin lusuh, berarti semakin dekat dewa-dewa kepada dirinya.
Lalu datang syariat yang memerintahkan untuk mandi ketika junub, yang harus mandi ketika hari Jumat, yang harus berwudu setiap waktu, yang harus mencuci tangan ketika bangun dari tidur, yang harus mencuci tangan sebelum makan, yang harus berwudu, membersihkan seluruh anggota tubuh sebelum tidur. Bagaimana konsep kebersihan kemudian kembali digaungkan oleh Islam untuk keselamatan dan manusia. Baik, teman-teman sekalian, baik ya. Jadi ada banyak praktek kehidupan sehari-hari dalam kehidupan yang mengangkat derajat manusia, dengan datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang lebih penting lagi, kenapa kita mesti kenal lebih dekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena ternyata ada kewajiban yang besar untuk mencintai Nabi. Perhatikan, cinta ini kan urusan hati. Tapi ada perintah dari Allah untuk mencintai Nabi lebih daripada yang lain. Kita tidak bisa cinta sesuatu dipaksa. Hadirnya kecintaan itu kalau kita kenal, kita dapat merasakan jasa Rasul SAW dalam kehidupan kita, kita dapat melihat pesonanya, lalu kita terpesona, kita menjadi ingin dekat, magnetnya semakin kuat dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan bahwa tidak ada satupun yang lebih berhak untuk dicintai seperti mencintai Allah dan Rasul. Dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan Muhammad, kalau sekiranya ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, itu lebih kamu cintai ya, atau perniagaanmu, rumah yang kau bangun, itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih engkau cintai daripada berjuang di jalannya, maka tunggu, kata Allah, sampai Allah mendatangkan azab, sampai Allah mendatangkan ketetapannya, ya, sampai Allah mendatangkan ketetapannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kita tidak kenal Rasul SAW sampai tidak mengantarkan kecintaan kepadanya lebih daripada kecintaan yang lain. Dalam Al-Quran kita disebut sebagai orang yang fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Jadi ini tentang bagaimana kita menempatkan Rasul pada tempatnya, bagaimana kita dekat, bagaimana kita mencintainya, bagaimana kita mengambil teladan dari seluruh kesuksesan-kesuksesan yang kita dapati dari seluruh kehidupan Nabi yang lengkap, dan Nabi adalah pribadi yang paling sukses dalam semua bidang kehidupannya. Saya pikir ini menjadi sebuah pengantar bagi diskusi kita ya pada pertemuan pertama Sirah Nabawiyah ini. Terima kasih Ustaz Sandi. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas materinya dan juga ilmunya yang telah disampaikan tadi ya, insyaallah terkait tentang bagaimana ataupun juga menjaga cek tes suara saya terpantau atau tidak Ustaz? Kedengaran. Baik ya. Oh ya. Ya tadi alhamdulillah ya teman-teman, sudah sama-sama kita simak ya bagaimana tadi terkait tentang mengenal Rasulullah lebih dekat. Insyaallah kita akan masuk ke sesi diskusi ya, ataupun juga sesi tanya jawab, dan mungkin karena juga keterbatasan waktu kita bagi ya, ataupun juga kita batasi. Insyaallah ketika teman-teman di kajian berikutnya, insyaallah nanti bisa disampaikan untuk pertanyaan. Kita buka sesi tanya jawab, 3 pertanyaan dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Baik, ini saya pilih ya Bapak Ibu.
pertanyaan pertama, oh ya silakan nanti Ibu bisa di raise hand terlebih dahulu ya, untuk bisa langsung berinteraksi dengan Ustadz. Nanti saya akan pilih. Pertanyaan yang pertama Ustadz ya. Silakan. Keistimewaan Nabi Muhammad dari Rasul yang lain itu yang pertama adalah Nabi yang lain diutus untuk umat tertentu, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk rahmatan lil alamin. Sebentar Ustaz. Lalu Nabi-Nabi lalu diutus tanpa jarak, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus dalam keadaan lagi sangat yang dirundung. Dengan datangnya Rasulullah mengangkat derajat manusia. Bagaimana kita menempatkan Rasul di hati kita? Mungkin langsung ke inti pertanyaannya. Baik. Teman-teman sekalian, seluruh secara singkat kita dapat merasakan keindahan tauhid. Kita dapat merasakan ketenangan yang luar biasa karena memiliki Allah. Hati kita ini luluh dalam tangisan ketika kita membacakan keindahan ayat-ayatnya. Kita merasakan beban-beban dalam kehidupan kita ini berkurang ketika kita sujud kepada Allah. Kita dapat merasakan kedamaian menangis karenanya. Kita dapat merasakan ketentraman ketika kita bersujud di tengah malam. Itu semua hasil perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul tidak memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Rasul tidak berjuang, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengorbankan waktunya, tenaganya, keringatnya, darahnya untuk Islam ini, gak nyampe Islam ini kepada kita. Jadi nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini adalah ma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang paling berjasa mengenalkan kita kepada Allah, menjadi jembatan ma'rifatullah itu, yang paling berjasanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kenapa sanggup untuk pergi dakwah ke Taif? Kenapa? Dengan seluruh tantangannya, dan resiko-resikonya. Kenapa? Karena Nabi melihat dakwah sudah tidak punya harapan lagi di Mekah. Nabi nggak ingin dakwah ini terhenti. Kenapa ketika Jibril dan satu malaikat gunung menawarkan kepada Nabi, ketika Nabi dilempar oleh penduduk Taif, sudah ada malaikat gunung yang akan mengikuti apapun perintahmu Muhammad. Kalau Nabi suruh balikkan gunung di Taif, maka binasa semua. Tapi Nabi tidak ingin itu. Kata Nabi, bal arju an ya'ti min aslabihim qauman yuwahhidunallah wa la yusyrikuna bihi syai'an. Ya'budunallah wa la yusyrikuna bihi syai'an. Aku malah berharap, kata Nabi, dari tulang sulbi mereka itu lahir anak-anak mereka yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Subhanallah. Lihat kesabaran Nabi, ketulusan Nabi, kemaafan Nabi. Lihat seluruh akhlak-akhlak baik Nabi ini. Untuk apa? Untuk kelangsungan dakwah biar sampai ke kita pada hari ini. Kenapa Nabi harus hijrah ke Madinah? Kenapa Nabi harus menanggung lapar berbulan-bulan sampai 3 purnama, kata Aisyah. Dapur kami itu tidak ada asapnya. Lalu Urwah bin Zubair berkata, ponakan Aisyah, Urwah ini anak Asma. Asma itu saudara Aisyah tapi lain ibu, sama-sama anak Abu Bakar tapi lain ibu. Urwah berkata, jadi kalian hidup pakai apa? Kata Aisyah, aswadatan, 2 benda hitam, yaitu air putih dan kurma yang masak, kurma yang kering. Hanya itu yang menghidupkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat Nabi bisa seperti itu? Karena kecintaannya kepada kita. Jadi kita kalau cinta kepada Nabi itu, di atas kewajiban karena kita memang harus mencintainya, itu juga adalah fitrah. Karena kita juga merasakan betapa cintanya Rasul kepada kita. Bahkan di detik-detik terakhir, teman-teman sekalian, Nabi masih menyebut nama kita. Anda bisa bayangkan, seorang yang memiliki waktu terbatas disuruh ngomong, pasti dia akan ngomong hal yang paling penting. Disuruh berwasiat, pasti dia akan berwasiat kepada hal yang penting. Tapi apa yang disampaikan Nabi pada detik-detik terakhir kehidupannya? Nabi mengingat kita, ummati, ummati.
maka mustahil kita tidak menempatkan Nabi di hati kita, sementara kita selalu berada di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Baik, cukup ya Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah terjawab ya untuk penanya. Berikutnya Ustaz, kita pilih lagi. Insya Allah ini banyak sekali pertanyaannya. Kita coba. Silakan, ada yang raise hand itu? Oh ya, mungkin ya baik kepada Bu Museli Jamilah, silakan Bu bisa bertanya langsung. Ya Ustaz, untuk yang Rasulullah bagi dalam sebagai pedagang ya, kira-kira ada yang bisa kita terapkan nggak untuk situasi pandemi lagi kayak gini gitu? Baik, pasti ada. Jadi seluruh kehidupan Nabi itu dapat menjadi teladan bagi kita yang hidup pada hari ini. Ada beberapa hal yang penting, misalnya ketika Nabi berbisnis, ya, Nabi mengajarkan kita apa? Ketika Nabi berbisnis harta Khadijah. Kenapa Khadijah memilih Rasul SAW? Padahal Nabi tidak memiliki pengalaman yang baik untuk itu. Ketika pertama Nabi diangkat, itu kan seperti perjudian. Khadijah berani mengangkat Nabi, lalu mengirim Nabi bersama Maisarah, pelayannya yang lain, karyawannya yang lain untuk berdagang. Nabi belum punya pengalaman dagang. Nabi umur 12 tahun memang pernah. Nabi ini ke Syam bersama pamannya, tapi tidak sampai ke Syam. Berjumpa pendeta Buhaira, lalu Buhaira menasihati Abu Talib, bawa anakmu ini ponakanmu ini kembali ke Mekah. Karena ciri-cirinya sebagai seorang Nabi sangat tampak. Kalau nanti dia ke Damaskus, orang-orang akan semakin banyak mengenalnya, bisa dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi akhirnya Nabi pergi kembali ke Mekah. Nabi nggak pernah ikut perdagangan. Kenapa Khadijah berani menjadikannya sebagai karyawan? Waktu Khadijah memerlukan seorang karyawan, Maisarah ini menawarkan kepada Khadijah Nabi Muhammad dengan kata-kata begini. Kenapa kita tidak menggunakan tenaga as-sadiqul amin? Kita tidak mempekerjakan as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Kata Khadijah, Muhammad? Maksud kamu Muhammad? Maisarah berkata, faman ghairuh? Emangnya ada orang lain selain Muhammad? Subhanallah. Di tengah budaya jahiliyah, orang-orang memilih jalan kebohongan, kecurangan, dan seterusnya. Nabi tetap setia di jalan kejujuran dan amanah. Ini menjadi modal besar kita untuk sukses dalam bisnis. Sampai hari ini kita punya satu bahasa dalam bisnis, yaitu trust, kepercayaan. Orang kalau sudah percaya sama kita jualan apa saja orang beli. Ini yang pertama kita dapati dari nilai-nilai bisnis Rasulullah SAW. Yang kedua misalnya ketika bersama Khadijah ya, saya belum bicara konsep Islam belum. Itu nanti Nabi ketika hijrah di Madinah, itu lebih banyak lagi. Bagaimana mindset, bagaimana praktek yang teknis, bagaimana menjaga hubungan dengan sesama pedagang, bagaimana menjaga hubungan dengan konsumen, bagaimana konsep pasar. Itu dapat kita pelajari dengan sangat detail dan waktunya tidak sempat pada sore ini saya sampaikan. Ini waktu dia sama Khadijah. Selain jujur dan profesional, amanah itu bermakna profesional juga ya. Bukan cuma amanah tidak berkhianat, bukan. Amanah juga bermakna profesional. Ya, kalau nggak profesional, jangan latah berbisnis, itu maksudnya. Ya, orang jualan kopi, kamu ikut-ikutan jualan kopi, jangan. Kamu harus ahli dulu gitu loh. Kalau memang keahlianmu nanam cabai, ya udah nanam cabai aja. Kalau memang keahlianmu ya apa aja gitu. Bikin pakaian aja, jangan latah. Profesional. Amanah itu ada makna profesional di dalamnya. Bukan saya yang bilang, tapi Nabi yang bilang. Ya, hadis Nabi SAW, "Idza duyi'atil amanah fantaziris sa'ah." Kalau sekiranya amanah telah hilang, maka tunggu kehancuran, tunggu kiamat, kata Nabi. Sahabat bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Gimana sih amanah itu bisa hilang? Kata Nabi, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Kalau sekiranya persoalan satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tidak profesional, maka tunggulah kehancuran. Jadi amanah itu juga bukan bermakna kepercayaan, ya, tapi juga bermakna kapabilitas.
itu kapasitas dan kapabilitas. Nilai lain yang diajarkan Nabi adalah kita harus menjadi pribadi yang easy, yang mudah diajak berunding. Jangan menjadi pribadi yang complicated. Kita nggak bakal bisa maju bisnis kita kalau kita ini tidak memiliki pribadi easy. Apa kata Nabi? Ya, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada seseorang yang easy dalam menjual, easy dalam membeli, easy dalam memberi hutang, easy dalam menagih hutang. Subhanallah. Kalau kita memiliki pribadi seperti ini, maka orang-orang akan seperti magnet datang kepada kita. Ketika orang sudah dekat dengan kita, maka segala aktivitas kita akan dalam pantauan orang. Ketika seluruh aktivitas kita dalam pantauan orang, maka orang akan membeli, orang akan berinteraksi, orang akan ya mendukung bisnis kita insya Allah. Baik, mungkin 3 hal itu dulu ya yang saya pelajari. Trust, profesionalitas, dan easy. Baik. Afwan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Ini masuk dari kolom-kolom chat. Ini Baik. mungkin banyak juga yang bertanya ya terkait tentang rekomendasi kitab Ustaz ataupun juga buku sirah. Jadi buku atau kitab seperti apa yang terpercaya, karena saya ingin memiliki dan belajar Ustaz terkait tentang kitab sirah ini. Baik, bagus sekali teman-teman sekalian, ada pertanyaan seperti ini. Pertama begini, kita harus memiliki 3 kekuatan ya ketika kita mempelajari sirah. Yang pertama adalah penguasaan pada teks sirah. Artinya kita belajar dari sumber-sumber yang terpercaya, referensi-referensi yang otoritatif. Yang kedua adalah kita harus pula pandai membaca konteks kekinian. Biar kita tahu persoalan umat ini apa, persoalan kita apa, bagian sirah yang mana yang perlu menjadi contoh, menjadi teladan ketika kita menghadapi persoalan ini. Yang ketiga adalah kita harus pandai membangun relevansi, membangun jembatan antara teks sirah dengan konteks sirah. Kalau tidak, sirah cuma cerita masa lalu. Kalau tidak, sirah hanya berisi tentang kumpulan peristiwa, nama orang, tanggal, itu nggak menarik sama sekali. Itu kisah masa lalu. Tapi ketika sirah menjadi pelajaran dalam kehidupan, rumus penting dalam kesuksesan, maka sirah akan sangat menarik bagi kehidupan kita. Apa saja buku-bukunya? Pertama, saya menyarankan buku karya Al-Mubarakfuri, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Aslinya berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dalam bahasa Indonesia ada yang pakai judul itu ya dalam edisi terjemahnya, ada yang juga tetap menggunakan kata sirah nabawiyah. Jadi mungkin bisa kalau mau searching di internet, keywordnya adalah sirah nabawiyah Al-Mubarakfuri. Nah, Al-Mubarakfuri ini adalah pemenang juara pertama penulisan kitab sirah nabawiyah yang dilakukan oleh Liga Dunia Islam atau Rabita Alam Islami. Keunggulannya apa? Dia berusaha mengumpulkan referensi-referensi yang lengkap dalam Mubarakfuri ingin mengumpulkan semua hadis, semua referensi, namun dia tetap ingin bukunya itu tidak tebal, tipis, maka kita membaca buku ini agak membosankan. Karena dia seperti tempelan data demi data. Data yang satu setelah itu langsung dimasukkan data kedua, data ketiga, terus begitu. Yang lebih mengalir adalah pemenang kedua dalam kejuaraan yang sama. Karya Abul Hasan An-Nadawi. Jadi kalau teman-teman ingin lebih ringan bahasanya, baca buku Abul Hasan An-Nadawi. Beliau ini memang seorang storyteller, seorang pencerita yang baik. Ada banyak buku-buku kisah Al-Quran, kisah-kisah Nabi yang lain yang ditulis oleh Abul Hasan An-Nadawi. Ya, boleh searching Sirah Nabawiyah Abul Hasan An-Nadawi. Kalau kita ingin belajar tentang bagaimana cara membangun relevansi, bagaimana cara mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu dalam kehidupan hari ini, maka teman-teman bisa baca buku
Fikih Sirah karya Sa'ad Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya, boleh kalau mau searching di internet Fikih Sirah Al-Buti, cukup ketik itu, insya Allah keluar. 3 itu dulu yang paling dasar. Baik, 3 tadi Ustaz ya untuk rekomendasi. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Mungkin 2 pertanyaan lagi Ustaz ya, dan juga Bapak Ibu. Siap. Semoga kita bisa selesaikan jam 5:30 ya. Iya Ustaz. Baik. Apa nanti untuk Bapak Ibu bisa ditanyakan kembali ya untuk pertemuan berikutnya insyaallah. Atau dari resen terlebih dahulu ya. Baik, kepada Mas Teguh ya, tadi ya sudah resen terlebih dahulu. Silakan Mas Teguh, boleh diaktifkan audionya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ustaz Faris, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yahfazkum. Amin. Alamin. Yang sebelumnya saya Teguh dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Masya Allah. Yang saya ingin tanyakan terkait bagaimana sih kita agar bisa menjalankan sunnah itu lebih sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, karena pada sekarang ini banyak yang mungkin hadis-hadis yang memang kita tidak tahu bahwa itu bisa dijalankan atau tidaknya. Untuk lebih hati-hatinya bagaimana kita memilah atau memilih hadis-hadis yang memang kita bisa jalankan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya tentunya. Itu sih Ustaz. Baik. Bagus sekali. Teman-teman sekalian, kita harus hidup di atas sunnah dalam pengertian yang lengkap. Artinya tidak layak kita memilih-milih hadis yang cuma memberikan keuntungan kepada kita atau yang mudah bagi kita untuk melakukannya. Di dunia ini butuh perjuangan untuk mempertahankan nilai. Kalau kita percaya dengan kebenaran agama ini dan kebenaran risalah Nabi SAW, kita akan mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi dengan dalil yang kuat, cara memahami yang tepat, ya, serta pada waktu yang tepat. Karena begini, ada orang yang semangat sekali ya mengamalkan sunnah Nabi SAW, tapi hanya fokus kepada bidang-bidang tertentu. Dia ingin sholatnya mirip banget dengan sholat Nabi. Ingin hajinya mirip banget dengan haji Nabi. Tapi lisannya tidak mirip dengan lisan Nabi. Caranya merawat ukhuwah tidak sama dengan cara Nabi merawat ukhuwah. Akhlaknya kepada sesama muslim tidak sama dengan akhlak yang dicontohkan Nabi SAW. Rumusnya umum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu cinta Allah, ikuti aku. Nabi tidak berkata, kalau kamu cinta Allah, ikuti sholatku saja. Ikuti puasaku saja. Ikuti wudhuku saja. Tidak. Tapi sifat hidup Nabi, semuanya harus diikuti. Ya, itu yang dicontohkan para sahabat. Jadi ada banyak sekali. Bahkan orang yang mengaku harus ngikutin sunnah seperti pemahaman ulama-ulama terdahulu, harus sesuai dengan pemahaman para sahabat terdahulu. Tapi dalam prakteknya mereka jauh dari pemahaman sahabat terdahulu. Bagaimana tolerannya para sahabat dalam urusan fikih. Sahabat Nabi, generasi terbaik. Nggak ada yang lebih salaf daripada para sahabat itu. Kita mau contoh siapa? Misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat antara Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud di Mina. Utsman melaksanakan sholat ketika haji, ya. Di Mina, Utsman melakukan sholat tamam 4 rakaat. Itu dibantah habis-habisan sama Ibnu Mas'ud. Tetapi kemudian ketika Utsman takbir sholat, Ibnu Mas'ud berada di belakang Utsman. Sholat bersama Utsman. Berjamaah 4 rakaat juga. Setelah sholat, para sahabat mengerubuni Abdullah bin Mas'ud dan bertanya kepadanya, kamu gimana sih gak konsisten banget tadi membantah
Utsman, tapi akhirnya sholat bersama Utsman. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Al-khilafu kulluhu al-khilafu syarrun kulluh. Berbeda itu, khilaf itu semuanya adalah keburukan. Jadi bagaimana kita menjaga persatuan? Bagaimana prioritas-prioritas dalam hidup ini, dalam agama ini, dalam beragama ini juga harus kita perhatikan. Termasuk dalam bidang akhlak kita mencontoh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin itu. Ya, ada banyak penjelasan sebenarnya. Tapi saya tahu yang mana harus saya highlight pada hari ini, seperti isyarat penanya seolah-olah begitu. Saya coba jawab. Baik. Afwan, Mas Teguh, insyaallah. Ya. Baik, pertanyaan terakhir ya, Ustaz ya. Ya, silakan. Apakah kitab sirah itu hanya membahas kisah nabi-nabi saja, Ustaz? Baik. Biasanya sejarah ini bagus pertanyaannya. Biasanya sejarah ini bahasa Arabnya tarikh. Ya. Sejarah ini bahasa Arabnya adalah tarikh. Tetapi khusus sejarah Nabi Muhammad itu disebutkan sirah. Ya. Biasanya hanya dikhususkan kepada sirah Nabi Muhammad SAW. Itu kata sirah. Walaupun ada juga yang kemudian memakainya untuk istilah sejarah Nabi yang lain atau sejarah Islam secara umum. Namun pada asalnya sirah hanya digunakan pada kehidupan Nabi SAW. Yang lain menggunakan kata tarikh, itu yang sejarah. Sirah itu sendiri berasal dari akar kata sara yasiru yang berarti berjalan. Kenapa? Sirah Nabawiyah ini harus berjalan, harus dinamis, harus sesuai dengan perkembangan zaman. Cara kita menarasikan sirah hari ini dengan 10 tahun yang lalu berbeda. Cara buku sirah ditulis 100 tahun yang lalu dengan ditulis pada hari ini berbeda. Kenapa? Karena dia sara yasiru. Agar selalu relevan dengan kehidupan hari ini, dia harus dikemas ulang tanpa mengubah komposisi sirah itu sendiri. Maka dia disebut sara yasiru atau sirah. Karena itu teman-teman sekalian, kami di Iman Pet punya program, Cinta Quran juga bergabung di situ ya. Punya program Living Sirah. Sirah yang hidup, yang bergerak dinamis. Jadi fokus kami bukan mengajarkan, bukan bercerita tentang peristiwa-peristiwa secara detail dalam sirah, tapi tentang mana relevansi kehidupan kita hari ini dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajaran-pelajaran apa yang kita dapatkan dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Sandi. Ya. Baik, alhamdulillah sekali lagi jazakallah khair katsiran Ustaz atas materi dan juga ilmunya. Ini sebagai pengantar ya Ustaz ya. Dan Allah mudah-mudahan menambah keimanan kita dan juga kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin terakhir Ustaz, penutup dan juga ada bocoran kah Ustaz untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas seperti apa? Kepada Ustaz. Ya, kita nanti berbicara lagi dengan panitia. Ini seri sirah maudhu'i, artinya tematik sesuai dengan tema-tema yang sedang in pada hari ini, atau kita memang mau analitik sirah. Nah, kalau analitik sirah kita akan memulai dari awal gitu loh. Nanti kita bicarakan lagi insya Allah. Mungkin ditutup dengan doa. Terima kasih Ustaz. Ya. Ditutup dengan doa. Insya Allah kita tutup dengan doa teman-teman sekalian ya. Semoga teman-teman sekalian pertemuan hari ini semoga membuat teman-teman menjadi semakin tidak puas dengan pengetahuan teman-teman tentang Rasulullah SAW. Lalu teman-teman dapat juga membaca secara langsung buku-buku sirah. Pertemuan-pertemuan dalam seri Sirah Nabawiyah bersama Cinta Quran ini hanya menjadi pembuka cara kita membaca sejarah, cara kita memberdayakan sirah, cara kita mengkapitalisasi Sirah Nabawiyah ini sebagai satu modal penting untuk sukses. Insya Allah begitu ya.
juga menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW. Sekali lagi, saya setiap kali pertemuan kajian Sirah Nabawiyah punya cita-cita yang sangat besar, bagaimana membangun umat ini seperti yang dulu Nabi bangun, dan juga punya cita-cita yang sangat sederhana. Setiap kali teman-teman setelah mendengar kelas sirah ini, maka nilai solawat, bobot solawat teman-teman kepada Nabi akan lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Jadi sebelum kajian dan setelah kajian, Allahumma sholli ala Muhammad dari dalam hati teman-teman itu berbeda. Ya, penghayatannya berbeda, bobotnya berbeda, nilainya berbeda, dan memberi efek yang berbeda dalam kehidupan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberi kita kesempurnaan, keselamatan, bimbingan ya, dan memberikan apa yang dipinta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah melindungi kita dari hal-hal yang Nabi SAW juga minta perlindungan di situ. Allah memberikan seluruh kebaikan bagi kita semua, mengangkat wabah, penyakit, dan mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhi. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك مكارم الأخلاق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين شكرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih lagi. ilmunya, barakallah. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz ya atas materi dari dan nasihat ataupun juga ilmu-ilmu yang telah disampaikan tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga sahabat cinta Quran, bermanfaat dan juga semakin menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita doakan semoga Ustadz ataupun juga guru kita Ustadz Faris sehat-sehat selalu dimudahkan dalam dakwahnya, rizkinya dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua, sahabat cinta Quran dimanapun berada, terima kasih atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama ya Bapak Ibu, walaupun jika pandemi seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin mari kita cukupkan pertemuan kita kajian seri Sirah Nabawiyah part pertama dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sandi mewakili dari Cinta Quran Foundation. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dampak COVID-19 sungguh amat sangat terasa. Tentu kita adalah orang-orang yang amat peduli kepada saudara kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka terkena dampak kelaparan. Saya mengajak sahabat semuanya dukung program Donation untuk Negeri. Bukan hanya UMKM, bahkan banyak saudara-saudara kita terancam kelaparan. Mari sama-sama semuanya, jangan tunda lagi, ini kebaikan yang luar biasa. Jangan sampai kita dikategorikan pendusta-pendusta agama. Nama saya Ramadhani Fikri Setiawan, saya di FKUI atau Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2017. Dari awal emang pengen menyembuhkan ayah, kan ayah sakit sejak saya umur 1 tahun. Nah itu dari dulu memang pengen banget untuk belajar gimana sih buat nyembuhin ayah gitu. Itu mungkin motivasi awal saya untuk menjadi dokter. Alhamdulillah saya dari awal semester 1 hingga sekarang semester 7 saya mendapatkan bantuan dari program Zakat Cinta Quran dan itu sangat-sangat membantu saya. Terima kasih banyak, syukron kathiron untuk bantuan terhadap saya sama ini. Bantuan tersebut sangatlah bermanfaat bagi saya. Semoga para donatur Zakat Cinta Quran ini lebih banyak rezekinya yang berkah dan Allah selalu meridhoi setiap urusan-urusannya. Jurang kiri. Kanan, pepet kanan aja. Alhamdulillah kita sudah sampai di Dusun Sabura, ya, kampung atau Lamba, Kecamatan Lembang di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan kegiatan Indonesia Bisa Baca Quran. Mohon doanya 2 hari ke depan kita bisa bantu saudara kita di Puncak Karuba. Tidak tahu saya baca. Bisa, Bu? Tidak bisa. Bu, baca bisa? Tidak bisa. Kalau hafal ceritanya, insya Allah nanti hafal huruf-huruf hijaiyah, hafal huruf-huruf Al-Quran, insya Allah. Dan semuanya. Saya baca. Saya.
Ya. Doa sahaja. Biasa ini. Ya alhamdulillah Allah bisa memberikan keselamatan. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar acara kita di kampung ini. Amin. Dan sungguh Allah telah mudahkan bagi kalian menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Gak akan mungkin antum bisa tawakal kalau antum gak kenal Allah. Tawakal itu berarti antum menyerahkan urusan kepada Allah. Bagaimana antum serahkan urusan ke saya? Antum gak kenal saya. Banyak orang yang tidak yakin tentang masa depannya. Terjadi PHK besar-besaran, Ustaz kalau bisa berhenti kerja makan apa? Pertanyaan saya, yakin ada Allah? Karena kalau yakin, pasti udah yakin bahwa Allah nggak akan mungkin kita rezeki saya. Tawakal itu urusan hati, urusan belief, urusan yakin, serahkan sama Allah. Tapi antum tetap harus ikhtiar.